Berikut makna hakikat marifatullah dari QS NS ayat 1-10 diringkas dengan gaya tadabbur, tasawuf, dan pendalaman makna ilahiyah. Setiap ayat disampaikan dengan makna hakikat atau makna hakikat marifatullah QSNS ayat 1-10. Ayat 1, kesadaran asal-usul dari satu jiwa. Hakikat makrifat Allah mengajarkan bahwa seluruh makhluk berasal dari satu sumber wujud. Penyatuan asal ini menumbuhkan kesadaran tauhid. Tidak ada perpecahan pada hakikatnya. Yang beragam hanyalah bentuk lahiriah. Ma'rifatullah pada ayat ini adalah menyadari bahwa setiap jiwa membawa percikan amanah dari Tuhan, dan hubungan sesama manusia adalah hubungan antar makhluk yang berasal dari satu cahaya penciptaan. Ayat 2, menunaikan amanah harta dan tidak menzalimi. Hakikat ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah menyadari bahwa harta bukan milik diri, tetapi titipannya. Kezaliman terhadap yang lemah menunjukkan kegelapan hati dan jauhnya dari cahaya ma'rifah. Menjaga amanah berarti menghormati hak Allah dalam harta, karena pada hakikatnya memberi kepada yang berhak adalah mengembalikan kepada pemilik sejati. Ayat 3, keadilan dalam pernikahan. Hakikat ma'rifatullah, keadilan adalah sifat Allah yang memancar pada seorang mukmin. Ketidakmampuan menegakkan keadilan dalam rumah tangga adalah tanda bahwa seseorang belum menegakkan tawazun batin, keseimbangan spiritual. Marifatullah mengajarkan bahwa pernikahan bukan sekadar akad, tapi amanah ruhani, tempat seseorang mempraktikkan kasih sayang, hikmah, dan adab Allah. Ayat 4, makrifah dalam memberikan mahar. Hakikat marifatullah, mahar adalah simbol pengakuan bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, bukan dari kehebatan diri sendiri. Pemberian mahar dengan ikhlas adalah latihan melepas ego dan bakhil, agar hati luas menerima cahaya ma'rifah. Hakikatnya, yang memberi dan menerima sama-sama adalah hamba, sedang pemberi hakiki ialah Allah. Ayat 5, tidak memberi harta kepada orang yang lemah akalnya. Hakikat ma'rifatullah, Allah menunjukkan bahwa setiap titipan memiliki aturan ilahi, bukan sekadar belas kasihan tanpa hikmah. Ma'rifatullah adalah memahami bahwa hikmah harus mendahului kasih, bukan sebaliknya. Allah mengajarkan bahwa pengelolaan harta adalah ibadah, sehingga harus pada tangan yang amanah. Ayat 6, mengetes kematangan anak yatim sebelum menyerahkan harta. Hakikat ma'rifatullah, Allah memperlihatkan sunnahnya. Setiap anugerah besar menuntut kesiapan batin. Begitu pula dengan ma'rifat, cahaya pengetahuan Allah tidak diberikan begitu saja, tetapi sesuai kesiapan ruhani seseorang. Hakikat ayat ini mengajarkan bahwa Tuhannya sangat teratur, lembut, dan bijaksana dalam memberi amanah. Ayat 7, Qisan Nisa, hak waris laki-laki dan perempuan. Hakikat ma'rifatullah, Allah menegaskan bahwa keadilannya bersifat proporsional, bukan sama rata. Ma'rifatullah berarti memahami bahwa pembagian Allah bukan diskriminasi, melainkan hikmah berdasarkan fungsi dan tanggung jawab. Seseorang yang mengenal Allah menerima katencuanaya tanpa menentang, sebab tahu bahwa ketetapannya adalah ilmu, bukan sekadar aturan. Ayat 8, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Hakikat ma'rifatullah, ma'rifat adalah menyadari bahwa kelembutan kepada makhluk adalah pantulan cinta Allah dalam diri manusia. Perkataan baik adalah zikir yang tampak, sedangkan zikir di hati adalah rahasia hubungan dengan Tuhan. Allah ingin hamba-Nya memancarkan kasih Nya kepada sesama. Ayat 9, takut meninggalkan keturunan yang lemah. Hakikat ma'rifatullah, ma'rifat mengajarkan bahwa kelemahan keturunan bukan hanya soal ekonomi, tapi kelemahan iman dan adab. Jika orang tua tidak mendidik dengan takwa, hamba yang mengenal Allah menyiapkan warisan spiritual, bukan sekadar materi. Ketakwaan adalah fondasi kekuatan generasi. Ayat 10, ancaman makan harta anak yatim. Hakikat ma'rifatullah, menzalimi yang lemah adalah tanda hati yang terputus dari cahaya Allah. Api yang dimakan
adalah gambaran bahwa kezaliman merusak jiwa sebelum tubuh. Marifatullah menuntut penyucian hati, karena hati yang mengenal Allah tidak mungkin merampas hak makhluknya. Kesimpulan hakikat Marifatullah KSN Miske 1-10. Ayat-ayat ini mengalirkan 3 inti marifat. 1. Semua manusia berasal dari satu wujud yang Allah ciptakan, maka tidak layak sombong, menzalimi, atau merampas hak sesama. 2. Harta adalah amanah ilahi. Yang mengenal Allah akan menjaga, menafkahkan, dan berhati-hati terhadap hak orang lain. 3. Keadilan dan kasih sayang adalah pintu menuju marifat. Tidak mungkin seseorang mendekat kepada Allah tanpa akhlak kepada manusia. Baik, berikut makna hakikat Marifatullah KSNS ayat 11-20 disampaikan dengan alur syariat, hakikat, marifat, agar ayat-ayat hukum ini terlihat kedalaman spiritualnya. Makna hakikat Marifatullah QSNS ayat 11-20. Ayat 11. Pembagian warisan adalah ketetapan ilahi, bukan sekadar hitungan. Hakikat Marifatullah. Allah memperlihatkan bahwa dialah pengatur rezeki dan penentu hak makhluknya. Pembagian waris bukan matematika, tapi manifestasi kehendak Allah dalam keluarga. Marifatullah pada ayat ini adalah menyadari bahwa mengikuti aturan Allah berarti tunduk pada hikmahnya yang tak dapat dijangkau akal semata. Ayat 12. Warisan suami istri dan ketentuan keluarga. Hakikat Marifatullah. Allah mengajarkan bahwa hubungan suami istri bukan hanya ikatan duniawi, tetapi akad amanah Tuhan. Hak dan bagian mereka adalah bentuk kasih dan keadilan Allah dalam keluarga. Orang yang bermakrifat tidak melihat warisan sebagai perebutan, melainkan kehendak Allah yang membagi. Aku hanya menerima. Ayat 13, itulah batas-batas Allah. Hakikat Marifatullah. Allah menunjukkan bahwa ketaatan hukum adalah bagian dari ketaatan hati. Surga bukan semata balasan, tetapi buah dari jiwa yang tunduk dan pasrah kepada Allah. Marifatullah mengajarkan batas-batas Allah bukan untuk membatasi kita, tapi untuk menjaga kita tetap berada dalam cahayanya. Ayat 14. Ancaman bagi yang menolak ketetapan. Hakikat Marifatullah. Hati yang membangkang kepada ketetapan ilahi berarti menjauh dari cahaya Allah. Azab dalam hakikat adalah gelapnya jiwa, rusaknya batin, dan hilangnya kedamaian. Orang bermakrifat melihat ayat ini sebagai peringatan terhadap kesombongan. Siapa yang merasa lebih tahu dari Allah, ia telah tersesat dari tauhid. Ayat 15. Hukuman bagi perbuatan keji fahisyah. Hakikat makrifat. Allah menekankan pentingnya kehormatan dan kesucian diri, karena ia adalah cahaya ruh. Zina tidak merusak tubuh saja, tetapi mengotori fitrah ruhani, menjauhkan dari marifat. Hakikat ayat ini, Allah menjaga kita dari tindakan yang mematikan cahaya hati. Ayat 16. Hukuman bagi 2 orang yang berzina. Hakikat Ma'rifatullah. Allah menunjukkan bahwa dosa tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi najis rohani. Hukuman adalah bentuk penyucian, seperti pembersihan noda agar jiwa dapat kembali kepadanya. Marifatullah mengajarkan bahwa Allah lebih suka penyucian daripada penghukuman. Ayat 17. Taubat yang Allah cintai. Hakikat Marifatullah. Allah memperlihatkan sifatnya yang maha pengasih, menerima kembali hamba yang jatuh. Taubat adalah kembali dari kelalaian menuju cahaya kesadaran. Orang bermakrifat memahami bahwa taubat bukan sekadar meninggalkan dosa, tapi pulang kepada Allah. Ayat 18. Taubat orang yang menunda sampai ajal. Hakikat Marifatullah. Allah mengingatkan bahwa marifat menuntut kesadaran sebelum terlambat. Menunda taubat adalah tanda hati yang keras, tertutup dari cahayanya. Hakikat Ma'rifatullah. Selama pintu hati terbuka, pintu Allah selalu terbuka. Jika hati tertutup, pintu Allah tertutup baginya. Ayat 19. Larangan memperlakukan perempuan dengan kezaliman. Hakikat Ma'rifatullah. Allah menunjukkan bahwa kemuliaan perempuan adalah bagian dari kemuliaan ciptaan. Allah menghina perempuan berarti
merendahkan kearifan ilahi. Orang bermakrifat memandang perempuan sebagai amanah ruhani, bukan objek duniawi. Pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, berarti meneladani lembutnya Allah terhadap hambanya. Ayat 20. Tidak boleh mengambil mahar dengan kezaliman. Hakikat Ma'rifatullah. Allah mengajarkan bahwa keadilan adalah sifat ilahi yang harus dipantulkan dalam keluarga. Mahar besar melambangkan pengorbanan dan tanggung jawab, bukan harga yang boleh dimainkan sesuka hati. Ma'rifatullah pada ayat ini adalah kesadaran bahwa pernikahan adalah ikatan suci, dan kesucian itu rusak ketika seorang suami menzalimi istrinya.